karena belum kemungkinan kita insya Allah ditakdirkan Allah bertemu dengan bulan Ramadan, maka alangkah lebih baiknya kita juga mempersiapkan diri, memberikan punya bekal salah satu ibadah yang nanti identik juga dengan Ramadan, di mana ini berhubungan dengan masjid. Jadi mau saya ulang sedikit mengenai adab memasuki masjid. Baik, kita mulai. Qaulul musannif rahimahullah wa masana bi asrihi wa qala laina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dukhulil masjid, adab-adab memasuki masjid. Fa idza aradta, maka ketika engkau menginginkan ad-dukhula atau karep sapa sira ad-dukhula memasuki ilal masjid pada suatu masjid, faqaddim maka dahulukanlah rijlaka kakimu al-yumna yang kanan. Ya, salah satu juga kesunahan kalau yang saya melepas sandal itu sayanya itu kiri dahulu. Tapi kalau nanti kadang-kadang kita nyopot langsung masuk, ya, jadi bisa, ya, jangan masuk masjid kiri dulu, dilepas dari sana. Nah, baru kanan lepas masuk masjid, itu yang lebih bagus. Meskipun ya memang itu kita penekanannya membiasakan masuk dengan kaki kanan, termasuk masjid tempat-tempat yang mulia itu pasti dengan kaki kiri makanya kanan. Ya, alhamdulillah, semoga terbiasa. Ya, wakul dan berdoalah, ya, Imam Ghazali dengan redaksi dalam kitab Hidayatul Hidayah, doanya Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma firli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Mungkin yang sudah terbiasa doa masuk masjid yang lebih familiar, waftahli abwaaba rahmatik. Baru ketika kita keluar, waftahli abwaaba fadlik. Ya. Ada juga yang mensunahkan ketika kita masuk masjid itu mengucapkan salam, assalamualaikum. Itu kalau banyak orang, ada orang di dalam, memang bagusnya niku kita aulo salam, assalamualaikum. Kalau kita masuk masjid tidak ada orang sama sekali, ya, dan dengan kemungkinan juga nggak lihat orang para malaikat atau jin yang di situ, kan dengan kemungkinan nggak lihat. Ulo salamnya assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Itu kalau kita masuk masjid keadaan kosong. Nah, jadi ada hikmah kenapa ketika kita masuk masjid itu yang kita minta doanya itu waftahli abwaaba rahmat. Tapi ketika kita keluar, waftahli abwaaba fadlik, ya, satunya rahmat kasih sayang Allah, satunya fadlik keutamaan karunia dari Allah. Ya. Jadi memang kenapa Allah itu membedakan di mana di dalam masjid itu, kenapa yang kita minta itu rahmat? Karena Imam Nawawi Ghazali menambahkan annal masajida mahallu rahmatillahi ta'ala li'ibadi tunasibul ibadah rahmatan tunasibul ibadah. Jadi masjid itu kan tempatnya rahmat Allah, benar-benar bahasanya itu teritorinya Allah, wilayahnya Allah, ya. Dan khususnya rahmat Allah sangat melimpah. Bahkan rahmat Allah itu berdasarkan ibadah orang di dalamnya. Indonesia bukan kita ke masjid ini kan, urusannya macam-macam. Ada yang sholat jamaah, sholat
namun kesendirian ada gitu, ngomong lewat, ada yang cuma tidur segala macam, kan kata gitu. Karena itu wujud rahmatnya Allah. Bahkan yang saya ada yang lebih nyaman tidur di masjid daripada di rumah. Terus betul, betul Allah. Wonten rahasianya. Nah, karena memang masjid itu tempat rahmatnya Allah. Lebih kuatnya di masjid memang. Nah, makanya ketika kita masuk, itu kita meminta rahmat, dibukakan pintu-pintu rahmatnya Allah ketika kita di masjid. Tapi mengapa ketika kita keluar dari masjid kita meminta fadilahnya Allah, karunia-Nya Allah? Karena ketika kita keluar di mana wilayah yang sudah bukan wilayah masjid, itu adalah apa? Mahalul asbab allati tahsul bihal al-azab waladina anin nas, di mana karunia-Nya Allah, fadlnya Allah itu ditunjukkan kepada hambanya ketika di luar masjid, di mana karunia tersebut kita bisa mencari rezeki yang halal. Jadi yang saya ngomong, kalau mau jujur, memang masjid itu khusus untuk ibadahnya hamba, karena memang kita mencari rahmatnya Allah. Tapi ketika kita di luar masjid, yang kita minta karunia-Nya Allah. Makanya kita dengan keluar dari masjid, ya kembali ke keluarga, bekerja kembali, gitu, urusan-urusan yang lain lagi, supaya nanti dengan menerima karunia dari Allah, fadilahnya Allah, keutamaan dari Allah. Itu di luar masjid. Nah, jadi sudah jelas dipertegas yang dimana masjid itu kita batasi karena memang rahmat Allah sangat melimpah, teritorinya Allah yang berisi rahmat. Nah, di luarnya itu masih teritorinya Allah, tapi judul besarnya itu fadlnya Allah, karunia-Nya Allah. Jadi dalam masjid kita yang nyari rahmat, tapi kalau kita di luar, entah ada bekerja, pasti engkau akan menerima fadlnya Allah. Nah, Imam Ghazali melanjutkan, wa mahma, bahkan, dan ketika wa mahma ro'aita, dan ketika engkau melihat fil masjid, ing dalam masjid, man seseorang yabi'u yang menjual, wa yuta'u dan membeli, melakukan transaksi jual beli. Jadi ada adab ketika kita di dalam masjid melihat orang yang transaksi jual beli. Fakul, maka katakanlah, la arbahallahu tijarataka, semoga Allah tidak memberi keuntungan transaksimu. Sebentar, ini kalau kita pahami terlek berarti kita bisa salah paham. Wa idza ra'aita, akan, dan ketika engkau melihat fihi, di dalam masjid, man, siapapun yang suatu yang mencari atau ngomong-ngomongkan dolatan yang barang yang hilang. Fakul, maka katakanlah, la radallahu alaika dolataka, semoga Allah gak mengembalikan barangmu yang hilang. Kadzalika kaya mengkono amaro, sudah memerintahkan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin setelah terlek di masing-masing diri kita mungkin sudah pernah merasakan kehilangan barang. Leres bahkan mungkin sudah pernah kehilangan di masjid. Nah, kenapa kok Kanjeng Rasul memerintahkan ada anjuran seperti itu, supaya kita juga menekankan di dalam rumahnya Allah, yaitu masjid, sopan dan kira-kira ketika kita nyari barang yang sewu, hakikatnya juga bukan milik kita sepenuhnya. Sopan boten wonten tiang yang bertamu ke rumah jenengan terus mencari barangnya yang hilang, sebenarnya tidak sopan. Bahkan kalau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan tuan rumah, pasti tidak sesuai adat. Pasti dengan Anda juga tidak nyaman dengan orang yang bertamu ke rumah Anda, tapi melakukan perbuatan yang tidak sesuai keinginan Anda, sesuai dengan ketentuan rumah
Makanya saya ketika seorang juga berdagang di dalam masjid, bahkan mencari barangnya yang hilang di masjid, dikasih sholat tarawih, dibilang semoga perdagangannya tidak laku atau tidak punya untung, barangnya juga gak ketemu. Mungkin kita merasanya kalau kita barangnya yang hilang atau kita pelakunya mungkin tidak nyaman sama hadis ini. Tapi harusnya lebih sadar di dalam masjid, ya, di dalam rumahnya Allah ini, harusnya kita tahu di siapa tuan rumahnya. Harusnya kita tahu bagaimana bersopan santunnya di hadapan tuan rumah. Iya betul. Ya, itu. Makanya jangan sampai juga ketika salah satu juga soal adabnya seseorang di dalam masjid. Ya, karena yang saya kita itu di dalam masjid kan tempatnya rahmat. Supaya karena kita mencari rahmatnya Allah, ya sudah fokusnya cuma Allah seharusnya. Ya, termasuk perbuatan yang dilakukan di dalam masjid yang mengarahkan makin kita mengenal Allah, makin kita mendekat kepada Allah. Ya. Tapi kalau ada hal-hal yang sebenarnya itu sifatnya oke, kita tahu mungkin perdagangan atau pekerjaan kita itu halal dan itu perintah Allah juga. Tapi kita juga harus tahu teritorial. Kadang-kadang kita juga di suatu tempat ada aturan sekian, kita masih bisa mengikuti. Gitu. Misal kita rapat dengan atasan, kita tidak boleh buka HP, tidak boleh berbincang sendiri saja kita mau. Tapi ketika kita bertemu Allah, apakah kita juga masih setakut itu sebagaimana kita takut kepada atasan dengan teman gitu. Nah, itu usini nafsi wa iyakum. Jadi penekanannya memang hal-hal yang sifatnya boleh duniawi seperti perdagangan atau barang kita yang hilang itu kan ya memang menunjukkan kita, kalau mungkin kita tahu ada orang yang kehilangan, itu pasti tahu yang dia fokuskan kan barang yang hilang, nggak mungkin fokusnya ke Allah kan maksud. Dan itu kenapa Kanjeng Nabi juga memerintahkan begitu. Makanya gimana saya ini memang ketika kita ke masjid tidak usah membawa barang yang terlalu berharga. Karena ya beda lagi kalau kita dengan memang butuh itu segala macam, ya sudah secara tabiat mungkin kita akan nyari. Tapi kita juga harus tahu apakah itu menjadi sopan santun di hadapan Allah. Kita lanjutkan. Fa'idha dakhalta, maka ketika engkau masuk al-masjid yang masjid, fala tajlis, jangan engkau duduk hatta tusolliya, sehingga sholat sapa sira rakaatain tahiyah, 2 rakaat tahiyatul masjid. Nah, itu sebenarnya nanti ada alasannya. Fa'il lam takun, maka ketika tidak ada siapa engkau ala toharat yang atas itu haram, misal memang sunahnya sebelum duduk di dalam masjid mulai dengan tahiyatul masjid, ya. Misal juga jika kita tidak dalam keadaan suci, ya, belum wudu, awalan turid atau engkau tidak ingin melaksanakan melaksanakan rakaat 2 rakaat fajar tahiyatul masjid, kafatka cukup kain siro apa al-bagiyatus sholihah, al-bagiyatus sholih, amal yang soleh. Jadi salah satu ada ucapan yang cukup ketika kita tidak sempat melaksanakan tahiyatul masjid, yaitu ucapannya boleh diucapkan 3 kali, boleh 4 kali. Wakila arba'an, wakila salasan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Itu cukup. Misal kita tidak sempat tahiyatul
kenapa wonten syariat tahiyatul masjid? Jadi ngeten. Dan kita tadi sudah tahu ya, kita masuk kalau Imam Ghazali mengajarkan sholawat, ada juga anjuran menuluk salam. Dan kita tahu masjid itu rumahnya Allah dan ini adalah tempatnya rahmah. Maka kita harus melakukan penghormatan dahulu. Penghormatan kita bisa jenengan bertamu di suatu rumah. Biasanya kan nyun sewu, jenengan bakal mikir-mikir duduk dulu atau dipersilahkan duduk. Pasti tunggu dipersilahkan duduk. Oke, sami jenengan ketika sowan teng Gusti Allah, sowan teng masjid rumahnya Allah, ampun langsung duduk. Tapi sholat rumiyin niku. Misal niku nggih kondisional, misal jenengan beda lagi cerita nonton saya mengatakan enten ketika apa niku jangan masuk masih sudah dalam keadaan ini sudah ada jamaah, sholatnya jenengan untuk ikut jamaah itu sudah terhitung tahiyatul masjid. Tapi kalau jenengan masih nunggu imam koman segala macam atau ketika kita qobliyah fardhiyah, jadi jenengan masuk misal nanti apa niku sholat isya, jangan dari luar mau masuk lagi, niku. Nah, niku sholat qobliyah itu sudah terhitung tahiyatul masjid, sebagai bentuk hormat kita kepada Allah sebelum kita duduk di rumahnya Allah. Atau kalau kita memang nggak sempat sama sekali, itu apa itu tadi? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu ajarannya. Jangan mau pilih tahiyatul masjid atau ucapan tadi itu sudah cukup. Namanya sunnah. Sunnah meskipun kita tahu, saya mau ulangi lagi, meskipun melaksanakannya dapat pahala, meninggalkannya tidak dapat dosa, tapi meninggalkan sunnah juga kebangetan supaya namanya sunnah bentuknya dibiasakan. Atau misalkan apabila mengucapkan bagiatus sholihah tadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar tadi 3 kali lil muhtisi bagi orang yang berhadas, belum wudu 3 kali cukup, wa wahidatan dan 1 kali lil mutawaddi bagi orang yang sudah wudu boleh. Fa illam takun maka nalikane ora sholata sholat sapa sira fi baitika ing dalam rumah sira rakaatil fajr 2 rakaat fajar fa yujzi akan maka cukup bagimu ada lakoni bunga ing rakaat fajr ane tahiyah dengan tahiyatul masjid. Boleh misal kita bayangkan kan memang sebelumnya sudah dijelaskan ketika kita keluar masjid, ketika waktu masih fajar, sholat sunnah fajarnya, qobliyah subuhnya di rumah boleh. Atau ketika di masjid kita melaksanakannya memang belum sempat sholat fajar, kita boleh menggantinya dengan tahiyatul masjid. Sami mau jangan melakukan sholat sunnah apapun di dalam masjid, itu sudah juga dia menganggap sebagian dari tahiyatul masjid. Beda lagi kalau nopo itu diniatkan saja. Kita sholat fardu sekali nanti memperoleh pahalanya tahiyatul masjid. Niku salah satu ciri utamanya. Nah, niku kita melaksanakan tahiyatul masjid juga sebagai penghormatan. Kita nggak tahu mau bagaimanapun kita pasti bakal yakin secara hak masjid itu rumahnya Allah. Cuma berapa banyak kita itu sudah sering ke masjid, kita lewat masjid, kita mampir ke masjid, atau apalagi kita rumahnya dekat masjid, kita tahunya itu tempat sholat, rumah ibadah aja. Nah, kenapa? Katanya supaya lebih lengkapnya lagi, memang masjid itu sebagai baitullah, rumahnya Allah. Tapi juga ada hadis yang menegaskan masjid itu
orang yang bertakwa. Ya. Masjid itu juga rumahnya orang yang bertakwa. Ya. Makanya bahkan lanjutan hadisnya itu Allah menjamin siapapun yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, menjanjikan ketenangan, menjanjikan rahmat, bahkan menjanjikan keselamatan ketika melewati Shiratal Mustaqim. Jadi kalau mau jujur, masjid itu nggih rumahnya Allah, juga rumahnya hamba. Hamba yang bagaimana? Kulit tadi ya, orang yang bertakwa. Maka tidak mungkin orang yang bertakwa itu gak merasa ini rumahnya Allah. Oke. Gak mungkin kita juga macam-macam di rumahnya Allah, meskipun kita anggap rumah kita sendiri. Nek kita ya lihat, nek jenengan mungkin merasa ini rumah yang cocok buat manusia gitu. Jenengan bandingkan aja rumahnya jenengan ya, dengan masjid. Kira-kira lebih tenang mana? Lebih banyak rahmat yang mana? Ya. Nah, silahkan. Lebih sumpah yang mana, rumah jenengan atau masjid? Ya, bisa dijawab ya, karena nggak tahu isi rumah masing-masing. Ya, dan nggak mungkin jenengan ngapa-ngapa. Nah, makanya kita meskipun jenengan merasa orang bertakwa, ya, pasti jenengan nggak tahu, nggak mungkin melaksanakan kayak dianggap rumah sendiri. Nah, kita kan kadang basa-basi gitu, sama mantan tuan rumah yang bilang, Mas silahkan anggap rumah sendiri kan, itu. Tapi besok saya jenengan di rumah pripun, dan mau mana wong liya pripun. Apalagi tentang rumah jenengan bagaimana, di rumahnya Allah bagaimana. Berarti Gusti Allah juga sebagaimana tuan rumah, silahkan dianggap rumah, asal kita bertakwa. Baru Allah menjamin ketenangan, oleh menjamin rahmat, menjamin keselamatan menuju rumahnya Allah di surga nanti juga. Nah, niku. Jadi masjid ya rumahnya Allah dan rumahnya orang yang bertakwa. Supaya kita jangan cuma lihat itu tempat sholat, cuman rumah ibadah. Mungkin benar dan itu tidak salah. Tapi yang lebih esensial lagi, yang lebih membuat kita itu juga merasa kita itu menghormati Allah dan rumahnya, itu kita menempatnya sebagai masjid, sebagai rumah Allah dan rumahnya hambanya yang bertakwa. Nah, tadi karena Allah juga menjamin masjid ini ya, rumah bagi hamba yang bertakwa, makanya kadang dijaminnya kan ketenangan, dijaminnya kan rahmat ya. Otomatis memang jenengan pasti sudah alami sendiri seberapa nyaman jenengan ibadah di masjid, bagaimana bandingannya dengan tempat yang lain. Faida selanjutnya Faida Farota, maka ketika anda selesai tahiyatul masjid minar rokatain dari 2 rakaat tadi. Nah, ini yang salah satu sunnah yang kadang-kadang sering dilupakan oleh sebagian orang. Fanwi maka niatkanlah al-i'tikafa i'tikaf. Ini mumpung Ramadan yang kita tahu beberapa orang mungkin sudah nanti i'tikaf di masjid. Kalau ada kawan salah satu apa itu bentuk i'tikaf itu, pertama lihat dulu masjid niku cara Imam Syafi'i, masjid yang digunakan untuk Jumatan. Itu satu. Niat i'tikaf kalau di kitab ini nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid madama amduhu fihi lillahi ta'ala, atau nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Kita nih, ya Allah, aku niat i'tikaf lillahi ta'ala. Itu niat i'tikaf. Salah satu gimana yang bisa disebut i'tikaf? Dengan masuk masjid ya, kata dilihat dulu. Misal kita memiliki sing dikategorikan masuk masjid itu putih, pasti dari depan itu dari pintu masjid.
ya. Nah, selesainya etikaf itu jenengan keluar, itu baru masuk lagi, ini etikaf lagi boleh. Jadi entah sebentar, entah seharian, entah semalaman, itu sampai disebut etikaf selama kita niat. Bahkan lebih aktualiah lagi nanti ketika Ramadan itu 10 terakhir bulan Ramadan, ya. Ada yang dari fajar sampai nanti terbenamnya matahari. Ini apa yang dimaksud dengan itikaf? Itikaf itu iqamah ma'allah. Jadi kita menegakkan diri bersama Allah. Karena kita tahu itikaf itu di masjid, ya. Kita sudah tahu tadi nopo niku masjid itu rumahnya Allah. Bahkan ketika kita sudah nopo niku tahu rumahnya Allah, bahkan Allah juga menjamin orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya dengan syarat Allah bertakwa. Jadi rumah hamba juga rumahnya Allah, ya. Maka ketika kita lagi memperoleh ketenangan dari Allah, memperoleh rahmatnya Allah, kita dari rumahnya Allah, ya. Sunahnya juga nopo berniat itikaf. Ini bukan awal itu itikaf lillahi ta'ala. Apa yang dilakukan di itikaf saged dengan melakukan amal apapun yang nilainya ibadah, yang bersifat akhir. Oke, mungkin kita tahu kadang-kadang kita masuk masjid meskipun cuman nopo sebentar, ya. Entah niku wujudnya nang pikir namung nopo istirahat dari perjalanan, ya. Memang pasti jenengan merasakan ketenangan di masjid karena itu pasti tempat sholat, malaikatnya lebih banyak, ya. Tapi jadi niku akan sangat tidak berfaedah atau akan sangat muspro kalau kita tidak diniatkan etika. Karena kadang-kadang yang selamanya kita di masjid tapi kita tidak niatkan atau tidak merasa bahwasanya itu rumahnya Allah, mesti jenengan dapat kebiasaan bosan, entah mulai ngantuk saking nyamannya, atau bingung meh ngopo iki. Aku wis sholat ping 10 1 rakaat karena bingung banget. Nah, tapi nek jenengan boten napa niku namun berdiam diri, tafakur, namun zikir, namun maca Quran, diniati itikaf, ya. Pun saksine para malaikat. Bahkan Allah juga pasti menganggap jenengan itu sebagai tamunya Allah yang mulia. Nah, niku. Jadi niku penekanannya nopo. Jadi salah satu adab masuk masjid pertama tadi, ya, kita memohon rahmatnya Allah. Tahli abwaban rahmatik. Ketika kita masuk masjid, ya, karena Kanjeng Nabi juga memperingatkan orang yang jangan sampai berjualan berdagang di masjid atau mencari barang yang hilang. Jadi nopo fokusnya hanya Allah, ya. Ya. Baru ketika kita mulai mau duduk, sebelum duduk penghormatan dulu dengan tahiyatul masjid. Nah, kan tahiyatul masjid itu juga nopo rasa syukur kita pada Allah karena nopo kita yang ditakdirkan masuk masjid, kita ditakdirkan nopo paling boten itu mungkin kita dianggap orang yang bertakwa sama Allah, sehingga masjid ini, ya, atau masjid yang Anda masuki dengan tahiyatul masjid itu jenengan anggap sebagai rumah karena jenengan orang yang bertakwa. Baru ketika kita sudah merasa nyaman, merasa memang kita itu memang mencari rahmatnya Allah, diniatkan itikaf. Itikaf itu memang paling dasarnya itu niat kita itu memang takwur bilallah, mendekatkan diri pada Allah, ya. Nah, itu supaya agar kita juga melihat masjid bukan hanya sebagai bangunan, bukan hanya sebagai tempat, ya, atau bukan hanya sebagai simbolnya umat Islam saja. Ya, semuanya benar, ya. Tapi kalau kita juga masih itu benar-benar meyakini siapa
diizinkan menganggap rumahnya Allah itu sebagai rumah sendiri, ya. Karena kita juga tahu bagaimana harus bersikap, ya. Nah itu yang nanti kita juga makin sempurna lagi keislaman kita, makin menambah lagi keimanan kita, ya. Apalagi nanti kita masuk bulannya Allah, bulannya Ramadan, ya. Nah itu, jadi semoga saja kita dapat memperoleh, semoga sepawon, ya, kita berdoa semoga saja sinten mawon hamba Allah yang hadir di masjid ini semoga dapat dianggap oleh Allah sebagai orang yang bertakwa, kita memperoleh rahmatnya Allah, semoga ilmu kita dapat bermanfaat